Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Last of the Mohicans yang dirilis tahun 1992. Film ini mengisahkan tentang suku Apache terakhir yang berada di Amerika, berlatar belakang tahun 1757 pada masa Perang Prancis dan India, yang dimana pada masa itu suku Apache hidup damai bersama penjajah Inggris. Tetapi ketika putri seorang kolonel Inggris diculik oleh pengkhianat, Nathaniel dan Uncas harus menyelamatkannya di tengah konflik militer antara Prancis dan India. Untuk menuju santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Awal cerita terlihat 3 orang yang sedang berlari di tengah hutan diiringi lantunan lagu dari Mas Alif Ba Ta. Tiba-tiba ternyata mereka hanya latihan kecepatan berlari mengejar rusa. Pada malam hari, mereka berkunjung ke rumah rekan mereka yang bernama John Still in the House dengan membawa hasil buruan mereka. Mereka disambut John dan istrinya yang bernama Alexandra. Di sana mereka sudah ditunggu Jack. Sembari berbasa-basi, mereka mendapat jamuan makan malam dari Alexandra. Di dalam rumah, Jack menceritakan tentang Prancis dan sekutunya akan menyerang Inggris. Dan Jack ditugaskan mengumpulkan milisi New York untuk membantu Inggris. Perlu diketahui, menurut Wikipedia, suku asli benua Amerika ditinggali oleh suku Indian. Dan pada tahun 1492, Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika, lalu diikuti penjajah Inggris pada tahun 1607 di Virginia. Dan selanjutnya, orang-orang Prancis, Spanyol, dan Belanda menyusul dan bermukim di Amerika Serikat. Balik lagi ke film, Jack mengajak mereka untuk ikut berperang, tetapi mereka menolak permintaan Jack. Keesokan harinya, sewaktu mereka sedang berada di ladang, mereka didatangi oleh seorang letnan Inggris dan meminta mereka untuk ikut berperang melawan Prancis. Karena Prancis sudah mendapat dukungan sekutu-suku Huron, Ottawa, Obenaki, jadi Inggris meminta John dan sekutu-sukunya Mohawk ikut membantu Inggris. Nathaniel yang tidak ingin ikut berperang karena menurutnya mereka bukan bagian dari Inggris, melainkan mereka suku Amerika asli. Jack menyetujui permintaan Nathaniel, tetapi karena darahnya masih mengalir keturunan Inggris, dia pun ingin ikut berperang melawan Prancis. Dan Jack ingin meminta janji Jenderal Inggris yang bernama Webb dan ingin menemuinya segera di Albany. Keesokan harinya terlihat seorang mayor Inggris yang berkunjung ke sebuah desa yang bernama Duncan. Dia menjumpai seseorang perwira yang bernama Jenderal Webb dan beberapa sekutu Inggris, di mana sedang membahas tentang cara menghadapi Prancis dan strategi pertahanan untuk melindungi pemukiman penduduk. Mayor Duncan langsung diberi tugas membantu Kolonel Munro untuk mempertahankan benteng William Henry. Mayor Duncan pun bertanya tentang kabar putrinya Kolonel Munro yang akan dia jemput dari Albany dan mengawalnya sampai ke benteng William Henry. Mendengar pernyataan itu, Jenderal Webb memanggil seorang dari suku Mohawk bernama Magua yang ada di ruangan itu untuk dimintai keterangan bahwa dia pengantar pesan dari Kolonel Munro bahwa di sana tidak terjadi perang, dan dia diutus oleh Kolonel Munro untuk menjemput putrinya sang kolonel, dan Magua adalah petunjuk jalan untuk menuju ke benteng William Henry. Setelah Mayor Duncan mendapat lokasi putri Kolonel Munro, dia pun langsung menuju ke sana. Setibanya di sana, ternyata mereka sudah saling kenal. Putri itu bernama Cora. Ternyata Cora adalah cinta terdalam Duncan. Duncan sudah sering ingin menikahi Cora, tetapi Cora menolak dan hanya ingin mereka bersahabat saja, tidak lebih dari itu. Duncan meminta Cora untuk mempertimbangkan tentang hubungan mereka. Di tempat yang sama muncul seorang wanita yang bernama Alice, yang adalah adik dari Cora. Mereka pun langsung membicarakan tentang perjalanan mereka besok. Singkat cerita, besok pun tiba. Terlihat beberapa pasukan Inggris, Magua, Duncan, dan putri kolonel yang berjalan untuk menjumpai ayah Cora dan Alice di benteng William Henry. Di tengah perjalanan, Alice yang kelelahan meminta pasukan untuk berhenti. Magua yang adalah pemandu jalan meminta agar berhenti dekat air bersih. Tiba-tiba ternyata Magua adalah seorang pengkhianat dan menggiring mereka masuk jebakan yang dimana mereka sudah ditunggu oleh anak buah Magua. Terjadi penyerangan terhadap tentara. Semua penjaga dapat dihabisi. Hingga tiba di mana Mayor Duncan dan kedua putri kolonel terpojok. Tiba-tiba
Ternyata ketiga orang Mohican yang di awal scene tadi muncul dan menghabisi anak buah Magua. Magua ingin menembak Putri, tetapi dia kalah cepat dari Nathanael yang menembaknya duluan. Sayang meleset. Magua melarikan diri. Setelah selesai memeriksa mayat yang tergeletak, Mayor Duncan mengatakan arah tujuan mereka menuju Benteng William. Nathanael dan temannya bersedia untuk mengantar mereka. Mereka memilih berjalan menyusuri sungai lembah agar jejak mereka tidak diikuti oleh Magua dan sukunya. Di perjalanan, terdapat pembicaraan singkat antara Duncan dan Nathanael, yang dimana setahu Duncan, Magua adalah orang dari suku Mohawk. Tetapi ternyata, Nathanael lebih mengenal suku Mohawk. Dia mengatakan bahwa dari peralatannya, Magua adalah seorang dari suku Huron. Dan mungkin saja ada dendam pribadi kepada putri yang berrambut hitam, yaitu Cora. Mereka pun terkaget dengan pernyataan Nathanael. Karena mereka baru bertemu hari itu juga, mereka menanyakan kenapa Nathanael dan teman-temannya berada di lokasi tersebut. Nathanael menjawab, mereka sedang menuju ke Kentucky ketika melihat orang dari suku Huron berlagak aneh. Mereka mengikutinya. Ketika melihat perbuatan dari suku Huron tadi, yaitu menyayat kepala, Nathanael berasumsi bahwa mereka bukan milisi yang ingin memerangi Inggris, melainkan unsur pribadi, tetapi memanfaatkan Prancis dengan maksud dan tujuan berbeda dari Prancis. Singkat cerita, tibalah mereka di pemukiman. Teman mereka yang di awal scene tadi yang bernama Alexandra dan John, ternyata pemukiman tersebut sudah dibakar dan penduduknya dihabisi oleh suku Ottawa. Cora meminta untuk memakamkan jenazah mereka, tetapi Nathanael tidak menginginkannya dan membiarkan jasad tersebut di sana, dikarenakan jejak mereka pasti ketahuan oleh musuh. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka sedang beristirahat. Tiba-tiba didekati oleh suku Huron. Ketika mereka bersiap menembak orang tersebut, tiba-tiba anggota suku Huron mundur karena melihat lokasi dari Nathanael bersembunyi adalah tanah pekuburan. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Benteng William. Setelah mendekati lokasi, mereka terkaget dengan kilatan nyala api yang terjadi di depan mata mereka. Yang ternyata kilatan itu adalah peperangan antara Prancis dan Inggris, yang di dalamnya terdapat ayah dari Cora, yaitu Kolonel Monroe. Terlihat di lokasi peralatan perang dari Prancis yang didukung milisinya lebih canggih dari milik Inggris, yaitu memiliki jarak jangkau yang lebih jauh. Dengan menaiki perahu, mereka bisa tiba ke dalam Benteng William Henry. Di dalam benteng tersebut, mereka disambut oleh Jack, yang adalah rekan mereka di scene awal tadi, dan beberapa orang dari desa mereka, yang sekarang sudah menjadi prajurit milisi pertahanan Inggris. Ayah mereka kaget dengan kedatangan mereka ke medan perang tersebut, sembari menanyakan tentang bantuan yang dimintanya. Di ruangan, ayahnya ternyata meminta mereka agar jangan datang ke situ lewat seseorang pengantar surat pesan yang bernama Magua. Di dalam surat tersebut, kolonel meminta bantuan prajurit dari Jenderal Webb, yang dimana isi surat tersebut mereka mendapatkan serangan dari Prancis dan sekutunya. Mayor Duncan mengatakan bahwa surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan Jenderal Webb, jadinya bantuan tidak akan pernah tiba, dikarenakan Magua adalah pengkhianat. Duncan menceritakan tentang kejadian yang terjadi selama mereka melakukan perjalanan ke situ, yang dimana karena pengkhianatan Magua, prajurit pengawal putri tewas dibantai, sehingga mereka mendapat pertolongan dari Nathanael dan kedua rekannya. Ayah Cora meminta mereka untuk beristirahat, sedangkan untuk Nathanael dan rekannya diminta memenuhi kebutuhan mereka sendiri berupa amunisi dan makanan. Selanjutnya, kolonel menceritakan kepada prajurit di dalam ruangan tersebut tentang status mereka dalam perang ini. Sebentar lagi mereka terpojok, karena strategi Prancis menggali lubang parit sampai mendekati jarak tembak meriam mereka yang dapat menghabisi mereka di benteng William Henry tersebut. Nathanael memberi saran untuk mereka, yaitu melarikan diri atau pergi ke tempat Jenderal Webb untuk meminta bantuan. Tetapi menurut Kolonel Monroe, jarak ke tempat Webb terlalu jauh karena menurut perkiranya Prancis akan tiba di bentengnya berjarak 2 hari saja. Nathanael menceritakan tentang kejadian yang menimpa pemukiman yang dihuni John Still in the House dan keluarganya, di mana mereka dibunuh oleh suku Ottawa, sekutu Prancis. Tetapi ekspresi dari Kolonel Monroe seakan tidak peduli akan apa yang dialami suku pedalaman tersebut. Nathanael nampak kecewa, tetapi dia juga memperingatkan mereka tentang suku Ottawa yang kejam dan segera akan menyerang dengan sadis ke mereka. Di lokasi lain, terlihat Jenderal Prancis yang bernama Marquis sedang menikmati lagu kemenangan bersama pemimpin suku Ottawa. Tiba-tiba, Magua muncul.
Magua menceritakan tentang kondisi Inggris dan tentang Jenderal Webb yang bertugas di resimen berbeda dan tidak akan mengirim bantuan ke Benteng William. Dikarenakan menurut Jenderal Webb, Prancis takut dengannya. Ia pun menceritakan tentang keluarganya yang dibunuh oleh Kolonel Munro. Jadi Magua ingin membalaskan dendam kepada Kolonel Munro dan keluarganya, termasuk Cora dan Alice. Jenderal Marquez mengatakan bahwa mereka sedang membangun parit. Jadi kesempatan Magua untuk membalas dendam segera terwujud. Di tempat lain, terlihat Nathanael yang mendatangi Putri Cora yang sedang mengobati luka Ankes terlihat cemburu karena Putri sedang menyentuh tangan Ankes. Setelah mengobati Ankes, Putri dan Nathanael terlihat saling memandang, memunculkan benih-benih cinta di antara mereka. Ketika Nathanael pergi, dia langsung menuju ke benteng pertahanan untuk melindungi seorang rekan yang akan mengirim pesan kepada Jenderal Webb. Dengan keahlian menembaknya, dia mampu menembak orang dari suku Ottawa yang akan menghalangi kurir pengantar pesan tersebut. Selanjutnya, Nathanael bertemu dengan Kolonel Munro untuk membahas tentang penyerangan desa tempat Alexandra dan John tinggal, yang dimana sebenarnya Mayor Duncan tahu akan kejadian tersebut. Tapi Mayor Duncan mengatakan tidak melihat itu sebagai tindakan pembantaian, melainkan hanya berkesimpulan itu hanya serangan biasa saja. Jack yang emosi pun mengatakan bahwa hukum Inggris tidak berlaku untuk orang Amerika, hanya untuk orang Inggris saja. Tetapi kolonel pun menjawab bahwa siapapun yang pergi meninggalkan benteng akan digantung atau ditembak karena dianggap berkhianat. Maksud dari kolonel, milisi harus berjuang sampai mati untuk benteng tersebut, karena itulah perjanjian Inggris dengan milisi. Selanjutnya, di ruangan lain, Cora didatangi Mayor Duncan dan menanyakan status hubungan mereka. Dengan terang-terangan, Cora menolak Mayor Duncan karena menurutnya menikah membutuhkan dasar cinta, bukan kebutuhan ataupun kemewahan. Karena merasa sakit hati, Duncan pun pergi. Di luar terlihat beberapa milisi yang sedang membahas tentang pelarian dari benteng tersebut. Jack dan rekan-rekannya diminta Nathanael untuk pergi meninggalkan benteng tersebut. Karena menurut dia, di sana termasuk penindasan untuk mereka. Jadi mereka mengatur strategi pelarian dengan melumpuhkan beberapa pasukan jaga pos Prancis yang sudah mengepung mereka. Dengan dibantu Nathanael yang akan menjaga dari atas benteng, Nathanael mengatakan dia tidak akan pergi karena ada alasan kuat yaitu Putri Cora yang membuat dia untuk bertahan. Setelah selesai pembahasan, dia pergi untuk mencari Putri Cora. Putri Cora yang melihatnya langsung merespon dan berjalan ke tempat sepi agar Nathanael bisa menemuinya. Terjadilah mantap-mantap antara mereka, diiringi lantunan lagu Alip Ba Ta. Selanjutnya, ketika Nathanael sedang beristirahat, tiba-tiba didatangi oleh penjaga dan membangunkan mereka, lalu menangkap Nathanael karena bersekongkol untuk pelarian Jack dan anggota milisi lainnya. Di tempat lain, Putri Cora sedang berbicara dengan ayahnya dan meminta pengampunan untuk Nathanael. Tetapi karena hukuman untuk pengkhianat adalah hukuman gantung, ayahnya tidak memberikan pengampunan untuk Nathanael. Cora pun menuju ke sel tempat Nathanael ditahan dan menceritakan tentang hukuman untuknya. Nathanael berpesan kepadanya untuk selalu dekat dengan ayahnya jika terjadi sesuatu kepada mereka. Karena menurut hukum internasional, perwira yang sudah menyerah harus mendapatkan perlindungan dari perwira lain yang menjajahnya. Di luar benteng terlihat Prancis sedang melancarkan serangan hebat ke dalam benteng sehingga memaksa perundingan untuk kedua belah pihak. Keesokan harinya, Inggris yang kalah jumlah diminta untuk berunding dengan Prancis yang dipimpin oleh Jenderal Marquis dan dari pihak Inggris, Kolonel Munro. Dan mereka membahas tentang penyerahan benteng William Henry tersebut. Karena kalah jumlah dan pasukan Inggris banyak yang terluka, Kolonel Munro pun menyerah dan meminta waktu sampai besok subuh untuk keluar dari benteng dan membawa semua orang, termasuk yang terluka, agar dapat dirawat di luar benteng tersebut. Jenderal Marquis pun menyetujui permintaan kolonel tersebut. Malam pun tiba, Jenderal Marquis menemui Magua dan mengatakan perihal penyerahan benteng tanpa pertumpahan darah lagi. Karena kecewa, Magua belum dapat yang diinginkannya. Dia pun menceritakan tentang keluarganya yang dibunuh oleh orang Inggris bawahan Kolonel Munro. Secara pribadi, dendamnya terhadap Kolonel Munro belum terbalaskan. Karena menurut adat dari suku mereka, harus memotong kulit kepala dari Kolonel Munro bersama keturunannya yaitu sang putri Cora dan Alice. Baru bisa disebut pembalasan. Jenderal pun mengatakan dia tidak bisa meninggalkan janji pembebasannya hanya karena amarah dari Magua. Karena itu bisa mencoreng wajah Prancis. Dia pun pergi. Keesokan harinya terlihat pasukan dan semua orang Inggris termasuk tahanan yang ada di dalam benteng William Henry keluar dengan teratur dilindungi oleh pasukan Prancis. Setelah beberapa waktu, mereka sudah jauh dari pengawasan Prancis. Mereka ternyata diikuti oleh suku Huron yang dipimpin oleh Magua.
Ternyata mereka sudah dikelilingi dari dalam hutan. Tiba-tiba, suku Huron menyerang iring-iringan pasukan Inggris tersebut. Nathanael yang mampu membebaskan diri dari belenggu rantai di tangan dan kakinya segera berlari untuk mencari Putri Cora. Di lokasi yang sama terlihat Magua yang mampu menembak Kolonel Munro sehingga membuat sang kolonel terjatuh. Magua menghampirinya dan menghabisinya sembari membuat pesan kepadanya bahwa dia akan menghabisi putrinya agar keturunannya musnah selamanya. Di lokasi yang sama terlihat Nathanael yang berlari ke arah putri untuk menyelamatkannya saat leher putri mau digorok. Tiba-tiba, Nathanael dapat menyelamatkannya. Mereka pun berlari menuju ke perahu untuk keluar dari lokasi tersebut. Ternyata mereka sudah diikuti oleh Magua dan anggotanya. Terjadi pengejaran sampai mereka tiba di balik air terjun. Karena mereka terjebak di dalamnya, Nathanael tahu Magua dan anak buahnya segera sampai ke lokasi tersebut. Melihat bubuk mesium yang basah, mereka tidak dapat melakukan perlawanan. Dia pun menyusun strategi untuk pergi meninggalkan Putri Cora dan lainnya. Jadi mereka pasrah meninggalkan putri di dalamnya agar tertangkap. Putri dan lainnya dibawa untuk menghadap kepala suku Magua. Di lokasi berbeda, Nathanael dan kedua kawannya selamat setelah menghanyutkan diri mereka ke sungai. Segera mereka melacak posisi perjalanan putri dan lainnya yang ditawan oleh suku Huron tersebut. Karena keahlian Nathanael untuk melacak, tibalah mereka ke lokasi tempat putri ditawan, yaitu di perkampungan suku Huron. Terlihat kepala suku yang akan mengadili mereka yang ditawan Magua mengatakan bahwa Mayor Danton akan diserahkan ke pemerintahan Prancis agar mereka mendapatkan imbalan. Sedangkan putri anaknya Munro yaitu Cora akan dibakar hidup-hidup. Mendengar hal itu, dari kejauhan terlihat Nathanael yang tidak tega mendekati suku tersebut sembari mempersembahkan dirinya sebagai pertukaran dengan putri Cora untuk dibakar hidup-hidup menggantikannya. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Mohican terakhir, anak adopsi dari Chingachgook. Dia menunjukkan sabuk milik ayahnya yang merupakan catatan sejarah ialah Mohican terakhir. Dengan pertimbangan, kepala suku mengambil keputusan bahwa adiknya Cora yang bernama Alice harus hidup dengan Magua agar keturunan Magua tidak hilang dan dendam Magua terobati. Duncan dibebaskan agar kemarahan Inggris dapat diredakan, sedangkan Cora akan dibakar sebagai ganti anak Magua yang tewas. Seperti perkataan Nathanael sebelumnya, dia meminta lagi dirinya untuk ditukarkan dengan Cora. Karena keputusan final dari kepala suku membuat mereka semua tidak puas. Magua pergi dengan amarah dan membawa Alice, sedangkan Nathanael tetap meminta pertukaran. Ketika Putri Cora dibebaskan setelah mendapatkan persetujuan kepala suku, ternyata Mayor Danton yang menawarkan dirinya untuk ditukar membuat Nathanael bingung, karena yang seharusnya dialah yang ditukar bukan Mayor Danton. Ketika mereka membawa Mayor untuk dibakar, kesempatan Nathanael dan Putri Cora melarikan diri. Ankes yang melihat dari kejauhan segera membuntuti Magua yang sedang membawa Alice. Nathanael yang tidak mau melihat Danton menderita segera mengambil senjata langsung mengakhiri hidupnya. Lalu mereka mengikuti Ankes untuk mengejar Magua. Terlihat Ankes yang hebat bisa mendahului rombongan Magua. Dia langsung menyerang kelompok tersebut sampai tiba menghadapi Magua. Karena Magua yang memiliki kemampuan lebih kuat, Ankes pun tewas dibunuh hingga jasadnya dijatuhkan ke dalam jurang. Alice yang melihat kejadian tersebut merasa sakit hati dan tidak ingin menjadi budak Magua. Dia langsung menjatuhkan dirinya ke jurang tersebut. Ketika Cora melihat kejadian tersebut, dia pun langsung menangis histeris karena merasa kehilangan adiknya. Nathanael pun yang dengan amarah langsung mengejar Magua dan kelompoknya. Chingachgook yang posisinya di depan langsung menyerang anggota kelompok Magua yang dilindungi oleh Nathanael dengan senjatanya. Sehingga Chingachgook tiba menghadapi Magua. Dia pun langsung menghabisi Magua. Di akhir film, terlihat mereka sedang memberi penghormatan terakhir kepada Ankes, sembari mengatakan Last of Mohican. Nathanael dan Putri Cora pun bisa membangun keluarga kecil mereka. Film pun tamat. Ending yang mengharukan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Dalam bahasa Minahasa, Sulawesi Utara artinya semoga lanjut usia dan sehat selalu. Saksikan review film selanjutnya. Bye-bye.